Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Aladawiyah dari program studi terapi gigi Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Media Visual dalam Penyuluhan Kesehatan Gigi terhadap Diskolorasi Gigi pada Perokok. Nah, diskolorasi gigi atau perubahan warna gigi merupakan salah satu masalah estetika yang sangat sering terjadi pada perokok. Kandungan tar, nikotin, dan pigmen lain dalam rokok dapat menempel kuat pada enamel sehingga warna gigi berubah menjadi kekuningan atau kecoklatan. Banyak masyarakat menganggap hal ini wajar atau justru tidak tahu bahwa merokok adalah penyebab utamanya. Selain itu, penyuluhan kesehatan gigi yang selama ini dilakukan masih banyak menggunakan metode ceramah. Padahal metode verbal saja seringkali sulit dipahami tanpa adanya contoh visual. Karena itu, perlu melihat bagaimana peran media visual bisa membantu meningkatkan efektivitas penyuluhan terkait diskolorasi akibat merokok. Lalu, dari fenomena tersebut, terdapat beberapa masalah yang saya temukan. Pertama, minimnya pemahaman masyarakat mengenai penyebab diskolorisasi. Kedua, penyuluhan yang bersifat verbal kurang menarik perhatian. Ketiga, tenaga kesehatan gigi masih jarang memanfaatkan media visual sebagai alat bantu edukasi. Dan yang terakhir adalah dampak estetika merokok sering dianggap tidak penting, sehingga pesan edukasi kurang tersampaikan. Nah, berdasarkan identifikasi tadi, rumusan masalah dalam artikel ini ada 4. Yang pertama, apa penyebab terjadinya diskolorasi pada perokok? Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat? Yang ketiga, bagaimana peran media visual dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan? Dan yang keempat, mengapa metode verbal cenderung kurang optimal? Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah menjelaskan mekanisme terbentuknya diskolorasi yang dialami perokok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai pemahaman masyarakat mengenai dampak merokok pada warna gigi. Tujuan berikutnya yaitu menganalisis efektivitas media visual dalam penyuluhan, serta membandingkan efektivitasnya dengan penyuluhan verbal. Nah, metode yang saya gunakan adalah studi kualitatif berdasarkan kajian literatur. Saya mengumpulkan jurnal-jurnal terbaru dari tahun 2021 sampai tahun 2023 melalui Google Scholar dan website jurnal online. Artikel yang dipilih membahas dampak merokok, diskolorasi gigi, dan penggunaan media visual dalam edukasi kesehatan. Setelah itu, semua data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan pola temuan dari berbagai sumber. Adapun hasil dari penelitian saya yang pertama adalah penyebab diskolorasi. Nah, dari hasil kajian diketahui bahwa diskolorasi terjadi akibat pigmen tar dan nikotin yang menempel pada enamel dan masuk ke mikropori gigi. Proses ini membuat perubahan warna semakin sulit dihilangkan meskipun seseorang sudah menjaga kebersihan mulut. Banyak perokok tidak menyadari perubahan warna ini karena berlangsung bertahap dan tidak menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya yaitu kekurangan penyuluhan verbal. Penyuluhan yang hanya mengandalkan ceramah terbukti kurang efektif. Audiens kesulitan membayangkan kondisi gigi yang berubah warna tanpa adanya contoh nyata. Lalu selain itu, banyak orang mengira diskolorasi disebabkan kopi atau teh, padahal merokok punya pengaruh lebih besar. Ini menunjukkan bahwa informasi tidak terserap secara optimal. Selanjutnya adalah peran media visual. Media visual seperti foto klinis, ilustrasi warna enamel, dan gambar sebelum dan sesudah merokok terbukti jauh lebih efektif. Visual membantu audiens memahami informasi secara cepat dan lebih jelas. Selain itu, gambar nyata dapat mempengaruhi emosi seseorang, sehingga mereka lebih sadar akan dampak merokok dan termotivasi untuk merawat gigi dengan lebih baik atau bahkan mengurangi kebiasaan merokok. Nah, dari pembahasan terlihat bahwa media visual memberikan pengaruh besar dalam penyuluhan kesehatan gigi. Visualisasi meningkatkan daya ingat dan pemahaman audiens. Dalam praktik terapi gigi, penggunaan media visual juga membantu tenaga kesehatan menjelaskan kondisi gigi pasien secara lebih objektif.
Karena itu, media visual seharusnya menjadi bagian penting dalam setiap edukasi mengenai dampak estetika merokok. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Diskolorasi gigi pada perokok terjadi akibat pigmen rokok yang menempel dan masuk ke mikropori enamel. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang ada masih kurang efektif. Penggunaan media visual terbukti mampu memberikan gambaran nyata dan lebih efektif dibandingkan penyuluhan verbal, sehingga perlu diintegrasikan dalam edukasi kesehatan gigi untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat. Demikian presentasi artikel ilmiah saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai pentingnya media visual dalam penyuluhan kesehatan gigi, terutama terkait diskolorasi pada perokok. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.